mengatakan ya meskipun kita berusaha untuk menyelesaikannya lewat persoalan adanya diskriminasi seksual, adanya undang-undang, tapi problemnya adalah karena sebagian besar perempuan tidak independen secara ekonomi. Sebagian besar perempuan dia menjadi ibu rumah tangga, dia tidak mempunyai kapital, dia tidak punya kuasa untuk melawan penindasan tersebut. Sehingga itu sebabnya ekonomi menjadi penting di sini. Apalagi kita tahu bahwa jenis kelamin yang paling miskin di dunia adalah jenis kelamin perempuan. Nah, oleh sebab itu Marx mengatakan ini menjadi penting, ya, feminisme Marxis berusaha berjuang lewat situ. Nah, lalu tadi yang menjawab untuk yang psikoanalisa, sebetulnya Simone de Beauvoir dia mengkritik ya psikoanalisa. Psikoanalisa mengatakan oke lah kalau kita maju secara ekonomi, kalau kita mempunyai undang-undang yang memihak kepada kita, dan diskriminasi itu juga tidak begitu bermasalah. Tapi persoalannya adalah perempuan itu sendiri selalu merasa inferior terhadap dunia sekelilingnya di dalam publik. Selalu dia inferior. Perempuan akan selalu bertanya paling belakang misalnya. Ya, dia tidak pernah mau mengajukan konsepnya atau vokal. Misalnya dia mempunyai persoalan-persoalan di dalamnya. Jadi dia persoalan dia ada di dalam secara psikologis, bukan ada di luar sana, bukan persoalan perundang-undangan, bukan persoalan masyarakat yang patriarkis, bukan masalah ekonomi, bukan yang ada di luar sana, tetapi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya para psikoanalisa yang percaya dengan teori tersebut mengatakan oleh sebab itu perempuan harus memeriksa dirinya sendiri. Dia harus memeriksa pikirannya, psikologisnya. Kenapa dia inferior? Kenapa dia takut? Kenapa dia tidak berani? Nah, Simone de Beauvoir merasa dia sangat dekat sekali dengan teori psikoanalisa, tapi dia merasa bahwa persoalan-persoalan ini harus lebih mendalam lagi, harus lebih mengakar lagi, harus lebih filosofis. Kalau yang tadi lebih kepada pendekatan psikologis, lalu yang 3 teori sebelumnya lebih kepada teori sosial, dia merasa bahwa harus ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih filosofis. Pertanyaan tentang ada, pertanyaan tentang manusia. Bagaimana kita mendefinisikan manusia, lalu bagaimana kita mendefinisikan perempuan. Karena kalau kita tidak mampu untuk bertanya secara filosofis tentang keberadaan kita, ya selama itu pula kita tidak akan bisa menjustifikasi eksistensi kita. Nah, oleh sebab itu de Beauvoir memang dianggap sebagai feminis yang sangat dianggap terlalu abstrak lah. Artinya kalau perjuangan undang-undangan lebih mudah. Perjuangan ekonomi juga lebih mudah. Mendobrak sistem patriarki dianggap juga lebih mudah. Tetapi kalau pertanyaannya adalah pertanyaan filosofis, ya, apakah artinya menjadi seorang perempuan? Ya, itu menurut de Beauvoir, selama kita belum bisa menjawab itu, selama itu pula kita akan selalu ada ketidakadilan terhadap perempuan. Nah itu terus kemudian dari sisi Simone de Beauvoir kan, kemudian feminis eksistensialis, lalu kemudian ada feminis postmodern yang dipelopori oleh Sisu Lakang, yang nanti saya kira teman-teman akan di kuliah berikutnya ya akan bicara tentang teman-teman postmo. Mereka juga sangat menarik sekali teorinya, dan postmodern melihat persoalan bahasa ya, yang menjadi penting untuk menjelaskan persoalan penindasan terhadap perempuan. Lalu ada juga feminis yang
lebih mempersoalkan persoalan lingkungan. Lalu ada juga feminis dunia ketiga, feminis multikultural yang bicara banyak tentang LGBT dan sebagainya. Jadi teori feminisme itu begitu luas, begitu ragam dan begitu cepat berkembangnya, ya, yang mereka menurut saya kontribusinya sungguh sangat berguna untuk isu-isu abad 21 ini misalnya. Nah, kalau tadi ada yang bertanya soal ini ya, soal dualisme ya, dikotomi subjek objek dan apa pendapat saya tentang itu. Saya kira other itu konsep other itu kalau kita begitu melakukan pengotheran, ya, begitu saya melakukan other terhadap orang lain, saya sebetulnya memasukkan Anda ke dalam objek. Kenapa saya melakukan itu? Karena cara berpikir saya yang sangat dikotomis. Ya. Apakah saya mengadarkan Anda karena agama Anda, lalu saya kontraskan dengan agama saya. Apakah itu karena etnis Anda, saya kontraskan dengan etnis saya. Apakah karena jenis kelamin Anda, saya kontraskan dengan jenis kelamin saya. Cara berpikir yang dikotomik, cara berpikir yang menggarisbawahi subjek objek ini. Nah, saya kira itu sebabnya kalau saya ditanya apa pendapat saya, menurut saya sangat tidak setuju dengan cara berpikir dikotomik itu. Karena cara berpikir dikotomik itu sangat mengandung kekerasan. Begitu saya mengatakan pikiran A berbeda dengan pikiran B, berarti saya di sini memilih A dan tidak memilih B. Dan begitu saya memilih A, berarti saya mengadarkan yang B. Dan begitu saya mengadarkan yang B, saya menindas, melakukan kekerasan terhadap B. Nah, di dalam feminis postmodern, mereka akan menggarisbawahi persoalan dikotomi tersebut. Ya, Sisu misalnya memperlihatkan cara berpikir dikotomik itu. Awalnya penindasan perempuan juga persoalan pemikiran dikotomik itu. Ya. Begitu pemikiran dikotomik itu apa sih? Misalnya siang, malam, ya, perempuan, laki-laki, alam, budaya. Siang, malam. Siang itu apa? Laki-laki. Malam itu apa? Perempuan. Karena ada perempuan malam kali ya. Alam, budaya. Budaya apa? Budaya itu apa? Budaya itu laki-laki. Alam itu apa? Perempuan. Makanya alam bisa diperkosa misalnya. Jadi pemikiran dikotomik sebetulnya adalah pemikiran yang sangat bias. Dan pemikiran yang sangat bias itu pemikiran yang sangat merusak. Pemikiran yang sangat merusak adalah pemikiran yang menghilangkan kehidupan. Lalu tadi tentang takdir ya, kodrat ya, tentang laki-laki yang menjadi pemimpin dan perempuan yang bisa memang Simone de Beauvoir kan juga mengatakan bahwa pada dasarnya laki-laki itu takut kepada perempuan. Oleh karena itu dia membuat suatu sistem sosial yang berusaha mengekang perempuan karena ketakutannya itu, dan ketakutannya tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau perempuan menjadi pemimpin ya, seperti di masa lalu, ya, tentu itu juga mengandung problem bagi laki-laki. Saya nggak tahu apakah tadi si penanya juga mempunyai persoalan seperti itu, ketakutan terhadap perempuan, ketakutan terhadap perempuan. Mungkin sebetulnya kita udah Megawati kan nggak menakutkan sekali kan. Jadi sebetulnya kita udah melewati tahap itu, tenang aja, nggak jadi persoalan. Nggak terlalu menakutkan. Tapi kalau Ibu Ani Yudhoyono menjadi presiden 2014 ya mungkin sedikit menakutkan buat saya.